DOT 5.1 dan DOT 5. Bedanya apa? Semakin besar angkanya semakin bagus. Kita tahu bahwa rem menghasilkan daya gesek. Oke? Geseknya apa biar? Betul? Rem itu menghasilkan gesekan benar ya? Apa ketemu apa? Semuanya gesekan ini. Jawabnya benar, jawabnya salah. Yang masalahnya benar-benar oke. Itu kayak gesek menghasilkan panas ya? Nah, panas itu diteruskan ke kaliper. Iya nggak? Kaliper itu di sini minyak kan? Ke minyak. Cairan. Ketika gesekan itu bertemu menghasilkan panas, maka lama-lama cairan yang di dalam kaliper akan ikut panas. Setuju? Nah, semakin panasnya kemungkinan mendidih umum cairan yang jernih itu akan semakin besar, semakin umum. Oke. Nah, ketika cairan di dalam sistem rem itu mendidih atau umum, maka pengereman akan gagal atau belum. Nah, ketika kamu mendengar berita rem belum, itu ada dua kemungkinan. Masternya jebol atau cairannya mendidih. Nah, itu ya. Itu dua penyebab terjadinya rem blong secara umum. Secara kasus tertentu mungkin akan bisa selama 10 tahun. Tapi penyebab umumnya ada dua. Silnya sudah ditas, tidak bisa menekan lagi, terus tidak menekan lagi. Yang kedua, cairannya mendidih. Ya, masing-masing cairan ini dari 3 sampai 5 itu memiliki titik didih atau suhu di mana dia mulai mendidih itu beda-beda. Yang dia itu 3 itu adalah 150 derajat Celcius. Yang kedua DOT 4 itu 155. Yang kedua 5.1 itu 185. Yang delta 5 itu 180 derajat. Kita bandingkan dengan cairan umum yaitu air. Itu suhu didihnya atau titik didihnya di tekanan udara normal itu adalah 100 derajat. Nah, ini yang paling umum aja. Kalau yang bagus itu 140 derajat. Mungkin kalau rem motor tidak, mungkin jarang menyentuh angka 140. Tapi untuk pengereman kendaraan besar seperti gampang, mobil, truk, bus dan lain-lain itu sangat-sangat mungkin mencapai 140 derajat bahkan lebih. Oleh karena apa? Oleh karena itu semakin tinggi minyaknya makin aman. Contoh motor saya gunakan DOT 4 155. Efeknya apa? Satu, rem lebih responsif. Karena apa? Semakin bagus minyaknya semakin encer. Kalau semakin encer kamu rem dikit saja itu sudah kerasa. Nah, itu ya.
Tapi ada rupa, semakin bagus minyaknya semakin mahal. Oke kan? Iya. Ucai menarik. Cakram. Nah, ini cakramnya sudah paham ya? Ditanyakan? Kalau tidak bisa kata perlu jadi orang bila ini dalam menjaga dapat saya depan tidak baik. Minyak rem itu bagusnya diganti setiap ganti kampas rem. Bagusnya. Karena apa? Kalau motor harian nanti mungkin kampas rem depan itu mungkin setahun sekali. Tapi kalau panduan buku, kamu mau panduan internet, panduan dari pabrikan motor itu 20.000 km atau 2 tahun baru ganti minyak. Tapi sebagai anjuran bengkel montir ataupun mekanik profesional itu akan menyarankan ganti setiap ganti kampas rem. Karena apa? Nyatanya di Indonesia itu iklimnya tropis lembab. Cairan rem itu dasarnya adalah cairan. Ketika dia bertemu dengan uap air, meskipun itu tidak kelihatan, maka dia akan menyatu dan menyerap. Efeknya apa? Titik jijinya akan turun jadi 100. Ketika titik jijinya turun, maka kemungkinan blong akan besar atau berjalan sistem. Jadi gantinya pun nggak ribet. Kamu buka penutup atas, kamu buka nempel bawah, kamu pompa. Jangan sampai habis kamu tuang lagi, kamu pompa lagi, jangan sampai habis kamu tuang lagi. Begitu sampai 5 kali. Mungkin 2 botol kecil harga 35.000 itu cukup. Dan selama Renault akan merasa lebih responsif dan enak. Itu ya. Oke, cakram. Lanjut. Iwes, nonton kemana? Mungkin mereka apa mau nanti? Seringlah membaca karena bahasa basi itu butuh skill. Bertanya, analisis itu butuh skill. Skillnya datang dari mana pun baca. Kamu ketika menerapkan 5W1 pada kehidupan sehari-hari, maka kamu akan mendapat informasi lebih. Contoh 5W1 kamu barang ini. Terhenti. Tutup ngajinya. Ngaji itu. Apa? Terus apa? Ngopo? Ngopo nih kok? Jajannya senang-senang waktu. Terus apa? Jam piro? Tinggi. Rene ngomong lewat di. Dapat informasi dari satu orang. Cakram itu pada dasarnya prinsipnya seperti tuas, iya tuas. Ini sudut tumbuhnya, ini tuasnya, tapi bentuknya lingkaran. Cakram kan, putar kan, terbang kan. Semakin besar leginya gini, semakin besar cakramnya semakin pakem nggak ini. Ukuran piringan itu ngaruh nggak kalau pengereman ini ngaruh nggak? Ukurannya itu lebar itu ngaruh. Jangan jawab baik. Jadi yang salah nggak ada yang benar. Ngaruh nggak?
lebar itu apa mana? Cakrame sak ngene. Kalau cakrame sak ngene. Kira-kira ngaruh enggak? Ngaruh dengan pengereman. Lebih pakem kok lebih apa? Karena apa? Dia sudut tumbuhnya atau radius radius dari titik tengah itu semakin jauh. Dengan band yang sama ketika cakramnya lebih besar, itu otomatis akan membantu pengereman lebih pakem. Nah, pabrikan itu punya ukuran sendiri. Kenapa motor CBR lebarnya 260 artinya 26 cm. Kenapa motor Supra cuma 18 cm? Nah, itu ada hitungannya. Mau tahu hitungannya? Pengen, tapi ini kerjaan ya. Kerjaan apa? Itu adalah rumus fisika. Pengen apa? Sama sedikit. Oke, go, malah aku tak hitungannya. Ada yang ditanyakan? No cakram? Paham? Bagus. Kira-kira ganti piringan perlu nggak? Perlu. Kapan itu diperlukan? Hah? Memang rusak ya? Rusaknya gimana? Rusaknya gimana? Kalau pada itu gantinya yang gimana? Tipisnya 9 mili. Gerak. Tebal piringan. Itu rata-rata adalah 6 mili. 6 mm. Biasanya pabrikan itu akan merekomendasikan ganti setelah ketebalannya berkurang menjadi 3,5 mm. Kalau kamu perhatikan di cakram bawaan motor itu ada tulisannya min titik 2 3,5 mm. Nah, itu adalah spesifikasi dari cakram itu sendiri, harus diganti setelah ukurannya menyusut menjadi 3,5 mm. Yang asalnya 6 mm jadi 3,5. Kenapa kok bisa habis kira-kira? Terkikis apa? Sama saya. Tapi kenapa kok saya minta malah kamar saya di sini? Lunak pun. Dalam ilmu gesekan, ketika satu benda itu memiliki kerasan yang tidak sama, pasti kalau ekspres atau sendiri. Ketika kekerasannya yang kekerasan bidang gesek itu berbeda, maka yang paling lunaklah yang akan lebih juga. Tetapi dengan efisiensi gesek